Oke, kalau begitu dan ini dia game yang pertama. Low tempo atau slow pace tempo yang dipakai oleh kedua tim ini. Dan di harassment pertama kali ya, sebagaimana kita ketahui Lilia menginjak di level 2 akan punya damage yang sangat besar sekali. Ini Farstrong didorong banget ya. Sekalinya kelihatan langsung digas habis dan Sako menggagalkan. Santai bro, oke. Di bawah pertempuran antara Veldora dan juga Dixon sudah terlihat. Veldora didorong jauh banget. Andai dia tidak mendapatkan satu gerobak ini, XP akan cukup tertinggal. Akan ada efek domino nantinya di area turtle. Tapi di atas, sama-sama nge-freeze. Ya, tapi ada bantuan juga yang masuk ke Veldora ya, dimana akhirnya Sutsujin membantu di bagian bawah sana. Cuman itu adalah push yang bagus tadi, yang dilakukan oleh Dixon. Dimana dia berani untuk pakai Petrify-nya terlebih dahulu. Yep. Yang penting mundur dan dia unggul untuk satu gerobak. Oke, sementara untuk sekarang, Doma mendapatkan cukup gangguan yang cukup berarti. Tapi Lanaya level 4 sudah melakukan farming dengan cukup baik di awal game ini. Tapi Sako membuat sebuah parameter. Go Onyx di situ. Distract saya, kok ada tim lain namanya. Oke, tapi di bottom lane ada platingan juga yang sedang terjadi sekarang. Dan ini bakal menjadi salah satu plating yang cukup besar yang diamankan oleh Sutsujin. Dan ketika Case membantu dipotong oleh Veldora. Yep. Tapi untuk sekarang malah Dixon yang tertinggal. Yep. Ya kan? Dixon tertinggal, cukup tertinggal. Tapi Veldora tempatnya berbeda. Dia masuk terlalu dalam. What are you doing bro? What? Dia sampai ke area tersebut sendirian. Mencoba untuk memberikan tubuhnya, memberikan waktunya agar area turtle bisa dimanfaatkan. Benar saja Sutsujin mendapatkan hal tersebut. Andai tadi turtle tidak bisa diambil, akan menjadi sebuah kerugian yang cukup berarti. Tapi barusan Noob 19 dikeluarkan, tidak memberikan impact apapun. Ya, tumbangnya Veldora tadi sebenarnya adalah untuk memancing ya. Karena Retribution sudah dipakai ke Veldora. Dan akan membuat Retribution Sutsujin bebas tadi untuk mendapatkan turtle yang pertama. Dan kembali lagi, baik itu dari game, dimana dari gold gap-nya tidak jauh sama sekali. Dan di bagian XP-nya ternyata jauh lebih ramai. Karena gold-nya ini dibiarkan untuk melakukan 1v1 di atas. Dan yang recall adalah Cloud. Yap. Ini adalah hal yang cukup bagus ya Om ya. Mungkin kita agak sedikit kaget ngelihat, weh ngapain sampai situ? Tapi dengan eksistensi dia berada di area tersebut, ada satu area lagi yang terbuka di tempat yang berbeda. Kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh rekannya, itu baru menjadi sebuah keraguan dan juga tanda tanya. Tapi untuk kali ini, ada sebuah real one man langsung dikeluarkan. Tapi case-nya masih punya Plexus. Dia masih sempat pergi dari tersebut. Bahkan dengan Cloud Battle Mirror Image, hanya dengan cukup mudah dia balik ke bagian belakang. Defense sementara terlihat mencoba untuk bisa menarik langsung ke arah Sako. Tapi Sakonya masih bisa bertanda juga membalas ke keadaan. Dengan ada satu Noob 19, tapi belum ada satu korban pun yang memang terlihat tumbang di area tersebut. Ya, mirroring yang pas tadi dari Dewa United, di mana melihat Veldora yang sudah berada di area dari mid, Dixon langsung menyusul juga sehingga membuat tim fight-nya masih bisa berimbang. Tapi kali ini Orange Buff sedang diganggu juga. Sutsujin low HP akan harus kabur dan sepertinya harus menyerahkan Orange Buff. Tapi mereka semua masih belum menyerah nih. Masih ada sekitar 4 player yang akan berkumpul. Tapi 3 melawan Van. Area dari Orange Buff-nya. Farstrong berhasil langsung dihancurkan. Lanaya masih berada di area tersebut. Masih ada Domai mencoba untuk bisa membalas ke keadaan. Hanya saja sekarang Domai mendapatkan sebuah serangan blazing langsung dikeluarkan begitu saja. Sutsujin sendiri menghadapi langsung ke arah 2 orang. Tapi Keisha berusaha untuk kabur. Lanaya masih berhasil ke sekarang yang berbeda. Lanaya berhasil selamat tapi tidak. Untuk waktu yang lama karena Tonrosnya masuk Sutsujin. Mendapatkan pundi-pundi point kill tambahan. Ya, cukup lama bertahan tadi di area dari Orange Buff-nya. Tapi lihat bagaimana platingan yang dilakukan juga. Azura dengan Cloud dia berhasil untuk mendapatkan cukup banyak platingan. Sementara Turtle-nya kembali akan jatuh ke tangan EVOS Icon tanpa kontes karena Retribution sedang on the way. Yep. Baru ada jarak 1 kan ya Om ya. Akhirnya terlihat ya. Kalau tadi mungkin masih jaraknya ratusan aja, tapi untuk sekarang udah ada jarak yang cukup terlihat. Ada satu Guardian Block yang dikeluarkan, nahan dulu semuanya. Wave minion yang ditahan, lalu mereka clear dan mereka bergerak ke arah yang berbeda. Tapi antara Veldora dan Dixon, sekarang Dixon sudah level 7 terlebih dahulu. Ya, tapi kalau kita bicara Dixon level 7, Sutsujin di level 8 dan dia unggul. Ini atas Lanaya. Dan ini jungle dari Dewa United juga sudah mulai dihuni ya oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Rotasi sih yang paling berbahaya sebenarnya. Karena lihat bagaimana Farstrong menarik kembali. Buset, nekat banget dong ditarik. Tapi di tempat yang berbeda, coba lihat ada pergerakan Sako yang bagus banget. Dan 12 yang connect karena beberapa orang. Triple kill. Berhasil didapatkan, dibalaskan dengan cukup cepat. Tapi Veldora dan juga Dixon masih melakukan sebuah fight di area bawah. Oke.
satu defense judgment yang ternyata membuat pemain-pemain dari EVOS Icon lah yang tumbang tadi. Miss initiate mungkin atau miss setup yang dilakukan karena ya kalkulasi damage-nya yang lebih besar dari tim Dewa United sendiri. Dan Adoretri yang dapat adalah Lanaya, dan ini berarti EVOS Icon sudah mulai tertekan. Yap. Ini Lanaya mendadak membalikan keadaan. Lanaya sekarang udah level 9 di atas. Van Strong sendirian. Ada beberapa player, 3 bahkan. Tapi di tempat yang berbeda, Domanya udah mulai hadir untuk bisa memberikan damage balasan. Hanya saja Plexus dan itu tepat berada di depan. Dari Doma itu sendiri, pertempuran masih terjadi di bagian atas. Crowd-nya berhasil langsung dihancurkan dan mereka tidak berhasil menumbangkan satu orang pun dari Dewa United Esports. Mereka mendominasi area top lane-nya. Yap, dan inilah yang mengerikan adalah ketika Fredrin dia pegang kemampuan untuk masuk ke dalam jungle lawan, dia akan bisa selalu melakukan harassment dan terlihat masuk Sujin sudah mulai kewalahan ketika berusaha untuk mendapatkan buff. Yap, dan bahkan untuk kali ini coba lihat Sako akan semakin semena-mena lagi. Dia akan siap untuk masuk ke bagian dalam dengan puluhan support system yang dia miliki. Tapi Sako berhasil langsung dilayangkan. Azura mempergi ke arah mana, tapi Azuranya masuk terlalu dalam, malah Azuranya langsung menghilang. EVOS Icon mencoba untuk membalaskan keadaan. Ada 2 orang yang menjadi korban di area tengah. Masih cukup sengit dan balas-balasan masih tetap terjadi juga. Dewa United, meskipun mereka sedang unggul gol, mereka tidak boleh terpancing untuk melakukan team fight karena EVOS mereka punya Kaja. Mereka punya defense judgment yang akan bisa melop dan memancing Dewa untuk melakukan team fight, lakukan inisiasi. Ada satu objektif lagi di bawah yang udah dihancurkan oleh Dewa. Mereka mendominasi habis-habisan dong. Hanya saja untuk talent emblemnya nih. Ya, talent emblemnya nggak terlalu banyak yang berubah mungkin. Mungkin yang berubah adalah nama ya. Dari Kari dengan Quantum Charge yang dipakai. Dan Avari. Sisanya kita melihat adalah standar emblem yang terpakai kali ini. Mystery Shop untuk kedua dari Match Laner, Demon Slayer untuk kedua jungler kita. Tapi sekarang Azura udah punya Golden Staff, udah siap. Ini udah melambangkan kalau dia udah siap untuk bergabung di dalam sebuah team fight. Tapi Lanaya memancing, beberapa source skill langsung dikeluarkan. Lanaya masih berhasil kabur dari tersebut. 16-nya kena lagi karena Sako berhasil membuat sebuah momentum yang cukup baik. Hanya saja sekarang pertempuran masih cukup panjang, di mana Suzuki tertinggal di tersebut, terkena efek knock upgrade-nya. Mencoba untuk memberikan backup pada yang cukup jauh. Hanya saja sekarang shutdown potensi tercipta. Berhasil langsung dihancurkan untuk Lanaya. Mereka semua langsung bergerak mundur. Sako lagi Epitrisa, tapi masih ada Dixon langsung lompat ke bagian depan karena di sana Gontal dan juga Podius, dan double kill berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini ada triple kill yang dimiliki oleh Doma, dikejar oleh Case. Sedikit lagi Epitrisa. What? Doma 1 barret speed dan bertahan dengan 3 kill yang diperoleh. Dan ini berarti membawa EVOS Icon untuk lebih dekat dari sisi goldnya untuk memperoleh objektif. Bebas tadi untuk Domanya. Dan ternyata last hit dari Case tidak sempat keluar. Oke. Membuat individual dari gold yang dimiliki oleh Doma harusnya akan meningkat tajam. Kalau bahasa anak kemarin-kemarin itu flying to the moon. Waduh, terbang ke bulan. Terbang ke bulan nih golnya. To the moon. To the moon banget ya. Oke. Dan ya, itu benar apa adanya. Karena Azura belum dapetin poin kill sama sekali. Doma dengan 6 kill dia. Yap, sementara Sujin harus balik dulu. Ada Sako, charge-nya dikeluarkan, diketok pundaknya. Mau pergi ke arah mana, tapi mendadak ada beberapa backupan yang hadir di area tersebut. Oke, dan masih bertahan sebenarnya untuk EVOS Icon dan Lord-nya. Ini sudah mulai di start oleh Dewa United. Yap, ini dia. Lanaya sudah berdiri duluan. Set up Lord udah duluan. Kontrol seperti apa yang akan mereka berikan nantinya, karena Sako bersembunyi adalah hal yang cukup baik untuk sekarang. 16-nya sangat-sangat dibutuhkan. Azura terus memberikan damage-nya terhadap Lord tersebut, tapi terkena efek knock up, ketahuan semuanya. Iya, itu efek knock up yang akan ngebaying time dan banyak informasi yang masuk untuk EVOS Icon dan Shaco lagi terknock up di belakang sana. Oke, dan Dixon Black Dragon Form udah langsung dikeluarkan, tapi Doma seperti Speedy Lightweight udah langsung diaktifkan, masuk ke dalam tubuh dari Sako. Sujin ada satu penetrasi solusi lompat ke bagian depan, tapi terjatuh. Untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Lanaya. Dengan adanya beberapa pergerakan, tapi Sujin masih berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja untuk kali ini Lanaya sedikit lagi tersisa, efek kodal langsung dikeluarkan. Veldora harus mundur dulu. Tarik ulur yang berjalan sangat mulus untuk Dewa United. Mereka mendapatkan Lord kali ini. Dan Lord yang akan berjalan di bagian bottom lane. Masih dengan Lord yang pertama. Lord yang cukup lembek. Tapi mereka akan bisa memaksimalkan super minion yang mengiringi untuk Lord yang pertama kita kali ini. Dan Dewa United
mereka tadi cukup berhati-hati. Kalau mereka gak hati-hati, mereka bisa terpunish. Seperti ketika mereka masuk ke dalam jungle di area dari orange buff milik EVOS Icon. Dari item build-nya juga, ya Thunderbelt, Guardian Helm ini untuk Lancelot dan Fredrin ya seperti biasa. Ada Radiant Armor dan juga ada Dominance Ice. Dan faktor pembedanya mungkin lebih ke arah marksman-nya ya. Karena dari gold game-nya ternyata ada 500 perbedaan. Dan Cloud, dia punya, sudah punya item semuanya. Kecuali dari Wind of Nature. Yep. Oke. Inner turret lenyap. Menjadi semakin kecil lagi area defensif yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi Sutsujin mencoba untuk bisa mendapatkan monster-monster jungle. Purple Buff bahkan ini bisa dimiliki oleh pemain dari Dewa. Dia ambil terlebih dahulu. Mencoba untuk cutting minion kah? Hanya ada satu auto turret yang hancur milik Dewa. Sutsujin masih punya purple buff sejauh ini. Tapi Lanaya harusnya udah semakin tebal. Lanaya dikeroyok habis-habisan. Lanaya langsung menggila di area tersebut. Dan Drixon akan dia langsung landing untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Kari. Tapi Kari sedikit lagi Patricia dan Kari yang berhasil langsung dihancurkan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk mereka. Karena tidak ada damage yang begitu mengerikan lagi dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Dan juga ada Blade Sivir masuk ke bagian dalam mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang begitu maksimal hanya saja. Untuk pergerakan dari Azura malah lenyap sendirian di area tersebut tanpa ada satu orang pun yang dia bawa. Sudah mulai terlihat mengerikan dari damage yang diberikan oleh Azura tadi. Blazing Duet yang sangat bebas sekali. Dan jangan lupakan tadi, flanking yang dimainkan oleh Shaco itu sangat cantik sekali. Dia dari belakang menggunakan Demon Blast-nya dan mendapatkan Doma. Salah satu titik balik dan bahkan itu adalah shutdown yang diamankan tadi. Yep. Nih buat teman-teman semua, kita terlihat ya. Ada All-Star Event. Yep. Dan juga Rhythm Limited Skin for free. Gas. Hanya sekali dalam setahun. Kayak langsung ya. Di All Star kalian bisa dapetin semuanya. Dan bahkan ada skin limited dari Hanabi juga. Buset, Sutsujin tuh diketok-ketok lagi tuh. Untungnya dia masih punya loh dash-dashan yang dimiliki, entah itu Pancer ataupun Tonros yang dia punya untuk bisa menghilangkan lah ya, ataupun menggocek ke arah efek-efek imunitas yang bisa dia lakukan. Dengan poin 11 dan juga 10 ini tidak terlalu jauh. Dan Ivo sanggup untuk mengimbangi dengan macro play dia. Sako masih punya satu lagi. Guardian Bulwark dan juga Dubia belajar goreng, tapi again and again. What are you doing, Azura? Terlalu berani masuk ke bagian depan. Tapi Kradia berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Veldora mulai maju ke bagian depan. Hanya saja Veldora tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Veldora lenyap. Sutsujin mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Van Strong pun mencoba untuk bisa bergerak jauh lebih ke belakang. Tapi dari Doma, dari tadi Doma menjadi satu incaran begitu berarti. Hanya saja Sutsujin melihat Sako sedikit lagi yang tersisa. Dan Sutsujin berhasil langsung dilenyapkan. Oke, tadi Sutsujin terlalu memaksa untuk mendapatkan Shaco. Memang dia dapat, tapi jungler tukar roamer. Apalagi untuk masa sekarang di mana ada Lord kedua yang sudah mulai spawn. Ini adalah kerugian untuk EVOS Icon. Cuman satu things to note kita bagi Dewa United adalah bagaimana Azura yang dia selalu masuk dengan Blazing Duet-nya dan dia juga selalu tumbang. Dan ini yang harus dijaga sebenarnya. Jangan sampai masuk kill point-nya gratis akhirnya untuk EVOS. Dan memang meskipun bisa kasih damage besar, tapi kalau gak ada trading lagi dan bisa diamankan atau EVOS-nya bisa kite back ke belakang, ini masih akan menguntungkan untuk EVOS. Yap. Mereka tadi udah all in banget ya untuk bisa dapetin Sako ya. Tapi emang ternyata Sako cukup tebal, kalkulasinya miss, hilang semua setupnya. Yap, kita akan melihat dari instant replay berikut ini di mana Shaco lihat udah very low HP, 1 pixel HP bahkan masih sempat untuk mengeluarkan Demon Blast dan itu kena ke seluruh pemain dari EVOS Icon. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik ya, dengan ingin mendapatkan karena satu roamer. Tapi ternyata Van Strong berhasil langsung dilenyapkan. Tapi untuk kali ini Doma masih bertahan. Dixon roamer untuk XP laner. Yap, masih cukup mungkin untung sedikit lah buat EVOS Icon. Karena mereka butuh Van Strong di sini untuk menangkap Cloud. Ketika Cloud melompat ke belakang mungkin ditarik langsung dengan Divine Judgment. Atau mereka menarik isinya. Dua peran penting dari Dewa United sekarang. Dua pemberi damage terbesar. Ini benar-benar mereka hanya memiliki area defensif yang semakin kecil lagi loh untuk EVOS Icon. Hanya ada 3 base turret. Tapi Lordnya sejauh ini sepertinya akan bisa ditahan dengan adanya lagi Magic Sentry tadi. Tapi Konsil langsung terlihat. Mau kemana ke Azura perginya? Azura masih ada di bagian belakang dengan stack yang menghilang seperti di dalam tubuhnya. Hanya saja Van Strong berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Sako juga udah langsung dilenyapkan saja. Veldora terlalu maju ke bagian depan. Veldora langsung menghilang. Ada 2 player sekarang dimiliki oleh EVOS Icon pun sudah tidak ada lagi. Yang terlihat sulit untuk bisa naik ke dalam base milik EVOS Icon. Kehadiran dari Eve yang sangat merepotkan ketika membuka real world manipulation. Tapi meskipun begitu,
Ada Kiss, yang dimana kalau Kiss bisa langsung nabrak dan dia masih memiliki Black Shoes, dia bisa saja nabrak ke depan seperti tadi ketika berhasil untuk mendapatkan Vansong atau bahkan dengan Veldora. Yep. Oke. Azura sejauh ini masih berhasil lah untuk mempertahankan stack yang dia punya. Hanya saja positioning di saat nantinya ada team fight ya Om ya. Yep. Itu yang harus digarisbawahin karena berkali-kali Azura masuk dan keluar menjadi notifikasi. Waduh, notifikasi. Iya kan, Azuranya ke shutdown kah, Azuranya kena kah? Betul. Dan ini berarti kalau selain daripada Azura menurutku EVOS Icon mereka juga bisa mulai menargetkan ke Kiss. Karena Kiss baru saya 1 kali ke pick off. Yep. Dan dia adalah pemberi damage yang mungkin nggak dibilang besar, ya besar gitu kan. Dan continuous. Belum lagi efek slow yang bisa diberikan dari Angry Gloom. Yep. Sementara itu untuk sekarang masih ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player. Belum mau menunjukkan eksistensinya terlalu dalam lagi karena Lord beberapa saat ke depan akan muncul dan ini akan menjadi objektif mereka selanjutnya. Yap, 10 second ke depan sementara masih merapikan laning dulu. EVOS Icon Dewa mereka sudah memulai mempersiapkan posisi mereka. Nih, kalau kita melihat memang yang bagusnya adalah Sako selalu bisa masuk tidak hanya dari depan, tapi dia bisa muncul dari belakang dengan nomor 16. Yap. Oke, sudah ada lagi konsil, tapi langsung ada Angry Gloom yang menggagalkan itu semua. Di area yang berbeda, ada satu lagi outer turret yang berhasil langsung dihancurkan. Di bagian tengah mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah outer turret. Hanya saja sekarang Lord sudah memanggil-manggil. Di tempat yang lain, Veldora dan juga Dixon masih melakukan sebuah pertarungan. Dixon akankah menjadi sebuah ancaman karena saat lagi dengan Black Dragon Ball langsung dikeluarkan begitu saja. Case-nya masuk jauh ke bagian dalam guna untuk bisa mengantarkan early groupnya. Nomor 11 gak kena ke arah siapapun dan juga Azura siap mengantarkan DP terturutan dan siapakah yang akan mendapatkan Lord ini karena ada WW yang langsung diaktifkan. Mulai maju ke bagian depan, Veldora berhasil dan juga Chris yang berhasil mundur. Pas terus tinggi lagi Petrina, Domanya berusaha untuk kabur dari tersebut. Tidak ada yang tumbang di area Dewa dan ini menjadi sebuah keuntungan yang begitu baik untuk mereka. Ya, mereka berhasil untuk mendapatkan lagi ya enhance Lord dan Veldora bahkan harus tumbang. Sebagai garda terdepan kalian untuk EVOS Icon mereka belum punya. Mungkin respawn time-nya akan cukup. Dan menjadi tugas yang sangat berat kali ini karena Kiss dia punya damage tambahan Blood Wings. Dibeli juga oleh Kiss. Ada shield lagi yang bisa diamankan oleh Kiss. Angry Gloom-nya slow. Burn-nya dari Glowing One. Wow. Sudah lengkap, tinggal bagaimana mereka bisa nabrak gak nih? Karena ada reward manipulation. Positioning dari Creed akan memainkan peran yang sangat vital kali ini. Salah satu pemilihan item yang cukup baik ya. Bloodwing juga bisa dibilang sakit ya sakit. Betul. Cukup sakit walaupun tidak memberikan impact yang memang penetrasi atau seperti apa. Hanya saja absorb damage-nya itu loh. Kan itu Betul. menambahkan durability gitu. Ada durabilitas Ada tambahan. durabilitas tambahan gitu. Di dalam sebuah tim fight, kehadiran kita akan jauh lebih lama dengan beberapa source skill yang bisa terus-terusan dikeluarkan. Itu penting banget. Yes, dan itu dia Kiss. Berusaha untuk mendorong seorang diri, tapi tetap harus bisa bermain hati-hati juga. Yap, sementara Azura masih ada di bagian belakang tanpa stuck di dalam tubuhnya. Berjalan cukup lambat. Kita lihat apakah dia akan bisa menghubungkan dengan cukup cepat. Guna untuk bisa mengantarkan damage dari Blazing Duet yang jauh lebih optimal lagi. 2 best turret dari EVOS Icon lenyap untuk kali ini. Yap, tapi belum berarti EVOS Icon mereka kalah di game yang pertama. Masih bisa memukul mundur pemain-pemain dari Dewa United dan EVOS Icon sedang berusaha untuk membangun momentum. Mereka berusaha untuk mencari melakukan pick off. Karena mereka harus nyari, mereka punya kajam, mereka punya efek suppress dengan item yang sudah jadi seperti ini. Yap. Kalau kita lihat tadi itemnya memang ada Athena Shield, cukup respect untuk Doma kali ini. Karena berjumpa dengan Kiss yang punya efek burn, punya apapun juga ya, damage-nya sakit banget. Glowing One, Divine Glaive, Ice Queen One juga. Ini Kari juga coba lihat. Udah buang sepatu, Om. Buang. Langsung buang aja. Betul, lepas sepatunya, main attack speed, Wind of Nature ada, respect juga dengan Athena Shield kan. Gak takut beling apa dia di hutan kayak begitu ya. Lari sembarangan kagak pakai sepatu. Gitu. Aduh, ketusuk nanti dia. Ya, ranting kering. Ya kan kita nggak tahu, Om. Iya sih. Tapi aku pengen mention ya bahwa biasanya dari marksman ini itemnya itu ada Rose Gold Meteor. Yap. Ini udah mulai jarang Rose Gold Meteor, lebih prefer untuk mainnya build up full damage. Dan Cloud coba lihat. Bener. Malphite Roar, Gue jarang lihat Cloud item kayak begini. Wind Talker juga ada. Semua ada ini. Buset. Jadi benar-benar ngincar dan itu tadi sama-sama nginjak beling loh. Sama-sama tidak memiliki sepatu untuk kedua marksman ini, jadi mungkin bisa dikejar.
bagi Sutsujin atau mungkin untuk Lanaya juga. Waduh, ternyata masuk ke dalam rumput. Ada beberapa player. Phantom Destruction mau dikeluarkan, tapi ternyata masih gagal. Phantom Destruction sudah dikeluarkan lagi. Masih terkena efek tadi dari Dagotel dan ada Konsil mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja masih gagal kali ini. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dibalas dengan sebuah Konsil pula. Namun, masih belum ada korban yang tercipta karena Lord sudah memanggil pula. Dan Real War masih dikeluarkan. Divine Judgment, Sako. Portalnya pecahkan menjadi sebuah tujuan karena Sakonya masih bisa bertanding tersebut, tapi Sako yang tidak akan jauh lebih lama lagi bisa bertanding tersebut. Azuranya masuk ke Blazing tapi tidak memberikan efek apapun, malah dirinya keluar dengan sedikit api dalam tubuhnya. Bahkan sekarang ada 2 player dimiliki oleh Dewa United Esports, malah menghilang dengan cukup cepat dan ada Lord yang ada di area tersebut, Om Wawa. Yes, dan ini berarti Lordnya kemungkinan besar akan jatuh ke tangan EVOS Icon, kecuali EVOS mereka mau ambil objektif Mintara terlebih dahulu karena Mintara itu belum pecah dari tadi. Yep. 20 menit masih berdiri untuk Dewa United. Oke. Ini adalah defensif yang begitu kuat yang dimiliki oleh pemain dari Dewa ya. 20 menit loh. Outer turretnya yang di bagian tengah bisa dipertahankan, tapi keren yang berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini kayaknya udah mengeluarkan langsung ke arah Plexus dan Azura udah mengeluarkan lagi karena satu Plexus yang begitu maksimal. 3 player ini tetap memberikan sebuah efek begitu berarti itu bisa memberikan perlawanan terhadap Vivo Saikan dengan Lordnya sedikit lagi yang tersisa dari Lord. Lanaya dan juga Sutsujin masih beradu dan juga memperjuangkan dari Lord tersebut. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya karena sedikit lagi yang tersisa. Lordnya menjadi milik dari Vivo Saikan, tapi Sutsujin berhasil tertangkap. Ada Case, ada Tondros. Case-nya sudah mengeluarkan lagi karena satu Blazing Duel ataupun dari Plexus yang dia miliki. Namun dengan Winter pun Sutsujin tidak bisa mengelak pergerakan dari Lilia itu sendiri. Masih kriset juga dan bahkan Crit sebentar lagi akan respawn dan tampaknya kehadiran dari Lord kalau diindahkan oleh Dewa United ini akan menjadi antara menang atau kalah. Wow, Fastro pun langsung aja berhasil walaupun Lordnya berada di bagian atas, tapi Dewa United mendapatkan game yang pertama. 1-0 Dewa United berhasil untuk mendapatkan game yang pertama, dan meskipun terlihat susah payah, tapi kita tahu kendali permainan dari Dewa United ini ada dimulai dari early game. Mereka bisa naik ke atas, mereka tarik ulur, dan memang sempat terculik 2, tapi perlawanan yang dilakukan, konsistensi dari tim Dewa United untuk melakukan team fight. Tarik ulur mereka manis banget tadi. Dan terlihat ketika Azura lepas tadi. Azura yang bebas untuk menembak gratis. Basic attack dari Cloud di late game ke arah crit. Gift-nya tumbang. Gak ada lagi efek area sisi. Dan bebas tadi akhirnya untuk Dewa United bisa mengkontes Lord. Jadi walaupun tadi setup dari yang pertama mereka kehilangan 2, itu Azura nggak optimal di situ. Dia masuk Blazing Duet, keluar HP sisa dikit banget. Untung selamat. Tapi dia berhasil untuk menambahkan lagi HP-nya dengan mengamankan beberapa monster jungle, mendapatkan lagi stack-nya, ngelihat ada beberapa momentum, masih punya badan dari Fredrin, udah. Siap. Gak ada pengamanan sama sekali buat Crit tadi, karena semuanya lagi sibuk di depan. Semua lagi sibuk untuk berantem, dan Cloud-nya masuk tadi. Battle Mirror Image. Udah di basic attack aja tadi. Tumbang 1, tumbang 2. Doma juga tadi kena. Ini mentality yang bagus banget dari pemain Dewa United ya. Mereka menunjukkan loh. Kalau di dalam sebuah team fight dan itu menit 20 ke atas, respawn time sudah cukup lama. Yap. Dan jangan takut, jangan gentar, berantem aja katanya. Satu lagi. Apa itu? 20 menit, Mintara belum hilang buat Dewa United. Itu dia. Dan gak ada vision kan berarti. Area defensif yang bagus banget yang mereka bangun, yang mereka buat Dewa United di game yang pertama. Wah. Top. Marco top. Ya, dan tadi waktu terakhir masuk critnya tumbang, Doma itu sebenarnya dia kena knock up board juga. Waktu lagi knock up ke atas, tumbang juga dia. Oke, dan mari kita lihat untuk item build terlebih dahulu. Ini dia untuk item buildnya teman-teman semuanya, dimana masuk dalam menit ke-20 ke atas. Pastinya jual beli item sudah terjadi. Dan Azura, ada Rose Gold Meteor yang dibuy oleh dia, ya menggantikan mungkin untuk Windtalker ya. Dari domanya ya masih dengan Windtalker Athena Shield, memang dia respect dengan magic damage yang diberikan oleh Case. Tapi kunci kemenangan ada di Case. Lilia ini dari tadi adalah pemberi damage terbesar. Efek slow dari Angry Globe ditambahkan dengan Ice Queen One, plus ada lagi burn effect yang dia mainkan ini dari Glowing One, membuat pemain-pemain dari EVOS setebal apapun, kalau hero tersebut memang bisa terkonek dengan Angry Globe Magic Shockwave dia akan sangat dalam damage-nya dia, kecuali punya Athena Shield, yang dimana Athena Shield ini tampaknya hanya ada Van Strong dan mungkin untuk Doma. Dan kita tahu Van Strong kaja hero support, bukan hero tank seperti Shaco dengan Lodi tadi ya. Dan berulang kali tadi Shaco berhasil untuk lolos dari maut
mungkin dengan satu bar ya kan, one pixel HP-nya dia, dan ngebalikin keadaan dengan counter initiate nomor 11 yang dilepaskan. Sedangkan Veldora harus mengakui bahwa lawan dia di game yang pertama ini berhasil untuk meng-outplay dia dari sisi manapun. Hanya dengan 6 assist untuk Veldora. Ketika Veldora lagi masuk Bravest Fighter ke tengah, ada Keys. Halo, apa kabar? Ada Angry Gloom. Dan nggak bisa keluar. Memang dia immune untuk di awal-awal, tapi ya kita tahu Keys. Ini Lilia, dia punya leg shoot. Mundur lagi ke belakang, balikin ke detik dimana dia masih full HP. Dan akhirnya Veldora tidak akan bisa kabur lagi. Nggak bisa kemana-mana. Dan di sanalah kita melihat bagaimana dalamnya damage yang diberikan oleh Keys. Ditambahkan juga dengan ada Divine Glaive yang dipakai oleh dia. Defense dari EVOS Icon ini sangat kuat. Mereka punya Real Manipulation, mereka punya Yiv, ada ya kuat banget lah. Cuman kalau lolos dan gak ada penjagaan sama sekali untuk Yivnya, seperti contoh tadi di Lord, ya Crit akan tumbang secara sia-sia. Dan Doma, siapa yang akan menjaga lagi untuk Doma? Karena seluruh pemain dari EVOS Icon, mereka akan maju ke depan. Dan tugas dari Doma adalah berdampingan bersama dengan Crit. Plus bisa dibilang untuk kali ini ya, dari Cloud-nya juga, stopper di area sebelah, ini bisa dibilang minim banget kan. Betul. Stopper yang bisa memberhentikan pergerakan. Untuk membalaskan damage-nya ada, tapi untuk emang stopper untuk bisa memberikan penghentian terhadap Blazing Duet-nya, emang bener-bener kan cuman dari Fanstrong doang. Tapi kalau Fanstrong udah melakukan Divine Judgment-nya, wah informasi tersebar, ya udah dong. Apalagi. Yap. Dan itu memang yang ditunggu juga tadi kan. Iya, apes-apesnya paling kena pedangnya Brave Fighter si lapu-lapu gitu loh. Bisa diketok ke tanah. Iya, di situ doang efek stunnya. Tapi untuk sekarang, ini dia post game-nya. Yap, Azura dengan Rich Guy-nya sebagai gold miner tadi. Terutama mungkin untuk farmingnya ya, karena dia cukup bebas untuk melakukan farmingan di laning phase ketika duel 1v1 dengan Doma. Keys, kunci tadi untuk Dewa United. Lihat dia yang membakar siapapun juga. Banyak hero jalan kaki yang bisa kita lihat ada di EVOS Icon. Dan mereka kalaupun mau kabur dari Angry Gloom, wajib untuk melakukan flicker atau dash. Dan kalau yang kena Yiv ya kalian tahu lah gimana nanti Yivnya. Tanahnya dengan sandbag dia, Fredrin yang ngebalikin keadaan berulang kali. Dengan Appraiser Red dan Shaco, hero andalan, hero favorit, hero power untuk dia, Lolita. Dan game pertama ini jatuh ke tangan Dewa United menurutku adalah hasil yang memang mungkin kita bisa expect lah buat Dewa United. Karena mereka megang hero-hero terbaik mereka. Tapi ya hal tersebut mungkin bisa berubah di game yang kedua karena ini adalah global ban. Dan sementara dari EVOS tadi mereka menggunakan tank slot yang memang agak licin dari tank slot. Tank slot ya akhirnya. Tapi agak sulit sih kalau tank slot kan banyak proses, harus lewat sini, situ, harus ini, harus itu, baru bisa nanti retri, baru bisa menang duel. Ya perbedaannya lananya aku tinggal maju, tarik ke topping, ada efek knockup ke atas, Appraiser Red dah selesai. Atau bahkan menjadi badan ya, karena di bagian belakang sana antara Cloud dan juga Lilianya. Kedua hero ini sangat bebas sekali. Shaco coba lihat asisnya 14. Shaco nih bahaya. Makanya tadi gue bilang pusat gravitasi itu karena emang dia untuk mau bermain dengan momentum kayak tadi, dengan hero-hero momentum kayak tadi, ayo. Memainkan hero-hero pick off, ayo. Gitu. Bisa segala macam tipe. Jadi buat teman-temannya juga merasa terjaga, merasa aman, ada kepercayaan itu kan enak banget ya untuk membangun sebuah setup. Dan setup 3 pemain tadi dari Dewa sih yang kita harus apresiasi ya. 3 lawan 5 itu bukan hal yang mudah tadi. Dan ya match MVP kita adalah Keys, dan ini no debat lagi, kita sangat-sangat setuju sekali. 2 item cooldown, sisanya adalah item attack, dan bahkan ada blood range juga, dapat absorb dan juga bisa menambahkan lagi untuk magic attack dia. 7-1-13 dengan average KDA-nya ada di angka 20. Keys membuktikan memang Lilia masih bisa mendapatkan tempat di hati ya. Masih. Dikala Parsha, Valentina, para mesti ban. Dalam kondisi tertentu ya teman-teman ya. Gak sekonyong-konyong, weh Lilia masih bagus, pakai. Waduh. Lilia masih bagus, pakai. Weh, one di nerf. Pakai gitu loh. Pakai. Banyak orang nyangka kayak contoh kayak one di nerf tuh kan one udah gak enak lagi. Masih bisa meskipun range-nya kecil. Range-nya kecil, masih bisa diakalin. Entah itu dipakein sepatu aja gitu loh, apa gimana. Tapi untuk sekarang kita akan lihat dulu highlightnya nih Om Bawah dari game yang pertama. Game yang berjalan dengan sangat panjang sekali sebenarnya buat game yang pertama, di mana dimulai mungkin dari harassment yang dilakukan oleh Dewa United ke dalam jungle milik EVOS, dan mereka
lumayan berhasil sebenarnya di early game. Karena mereka bisa menekankan agar Sutsujin tidak terlalu cepat jadi. Jadi mereka udah dapetin semuanya. Cuma nantinya masuk ke mid game-nya, ini mereka agak terculik dengan Van Strong. Karena ternyata Van Strong nggak dicari terlebih dahulu sebenarnya teamfight. Dan Van Strong bisa dapetin kesempatan buat EVOS Icon bisa back into the game. Tapi ini dia, Shaco yang masuk ke belakang dan bahkan dia flicker ke belakang. Dia flick back untuk bisa mendapatkan tempat yang enak. Dan Doma terkena stun di sana. Meskipun memang pertama kali Nananya harus tumbang terlebih dahulu. Cuman ya ini tim fight yang selalu kita bilang, Dewa nanti mereka hilang satu, mereka hilang dua, tidak boleh diremehkan sama sekali karena sewaktu-waktu mereka bisa membalikan keadaan. Dan Shaco selalu low HP masih sempat untuk mengeluarkan Diamond Blast. Dan tidak hanya sempat, tapi bahkan kena beberapa pemain dari EVOS Icon. Ya kadang dia mancing juga Om, dengan sedikit HP-nya dia tunjukin aja badannya. Resiko besar loh itu. Semua orang bakal ngejar ke arah dia kan, wah dikit lagi tuh ternyata. Ya, dan ini momen-momen dimana Blessing Blast masuk dari Azura tadi, basic attack-nya bisa numbangin crit dan mati atau tumbang ya di menit 20 ke atas. Jadi lama banget loh. Itu sampai mereka udah ada di dalam base dari EVOS Icon. Itu crit belum spawn, 3 second lagi baru spawn. Ini hal yang sangat-sangat baik yang udah dipertontonkan oleh Dewa United Esports ya. Betul. Ini pertarungan antara Open Conference versus Affiliate Conference. Tapi Dewa tidak ada gentar-gentarnya sama sekali. Gas terus. Namun, balik lagi. EVOS Icon. Baru game yang pertama. EVOS Icon pun masih punya kesempatan di game yang kedua. Menyamakan kedudukan. Lalu di game ketiga kita tidak tahu lagi apa ceritanya. Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Yap. Karena beberapa hero sudah pasti tidak akan bisa dipakai. Yap. Dan aku penasaran namanya kapan pakai Healthcare atau kapan pakai Tamus. Pengen lihat lagi. Tamus tuh di Dewa doang ya? Dewa, iya betul. Di Dewa doang. Dewa doang. Yang lain gak ada ya? Di mereka doang nih. Betul. Biasa kita lihat Tamus XP Vengeance, Tamus ini XP Tamus apa gitu. Jungler. Ini Tamus Jungler kalau di Dewa. Aneh banget. Ya, tapi ada beberapa hero lagi yang sudah mulai masuk ke meta kan, seperti Baxia. Yang jadi jungler juga sekarang. Itu bisa kepakai. Dan sebenarnya kita akan masuk dalam game kedua sebentar lagi, di 2 menit ke depan ya. 2 menit ke depan? Betul. Kalau kita bicara tadi, EVOS Icon-nya mereka udah main cukup rapi tadi, mereka punya karinya. Menurut kari di sini masih agak kurang sih ya, karena minusnya kari itu adalah range-nya yang pendek. Tapi mungkin tadi memang